Tapi pas dia lihat ke ujung kasur, gak ada siapa-siapa di sana. Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Aku Nadia Ayu dan selamat datang kembali. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Dan senantiasa dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Amin. Oh ya, buat yang baru mampir di channel ini, aku upload video 3 kali seminggu tiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. So, sebelum kita mulai, yuk subscribe dulu. Di video ini aku mau mengajak kalian buat membahas sebuah kisah yang menarik, yaitu kisah horor. Pas banget ya, malam Jumat nontonnya yang bikin merinding. Jarang-jarang juga channel ini ngebahas kisah horor. Dulu aku pernah bikin tapi udah lumayan lama sih. Cerita kali ini aku dapat dari sebuah website namanya legendsofamerica.com. Website ini ngebahas tentang sejarah Amerika, misteri, hingga kisah horor yang melegenda di tiap negara bagian. Nah, di section Ghost Stories-nya, ada seorang pembaca yang mengirimkan cerita pengalaman horor pribadinya. Si pembaca yaitu Donna ngungkapin bahwa dia dan keluarganya sering banget mengalami kejadian super aneh di rumahnya. Mulai dari melihat penampakan dan menyaksikan benda-benda bergerak sendiri. Seperti apa kisahnya? Yuk langsung kita simak bareng-bareng. Tahun 1978, seorang wanita bernama Donna dan keluarganya berencana untuk pindah ke rumah 2 lantai di kawasan Jalan Magnolia, Cordell, Oklahoma, Amerika Serikat. Tapi pas orang tua Donna cerita ke kerabatnya kalau mereka mau beli rumah di Jalan Magnolia itu, para kerabat memohon ke ortu Donna, "Bu ya kalau beli rumah jangan di situ. Jalan Magnolia terkenal angker." Kira-kira gitu ya percakapannya, tapi pakai bahasa Inggris. Ayah Donna nggak percaya. Alah, angker apa sih? Gak ada hal begituan. Akhirnya dia beneran membeli rumah itu. Tapi ternyata gak lama setelah pindah, banyak kejadian aneh di luar nalar berlangsung di rumah baru mereka. Keluarga Donna yang tinggal di rumah itu totalnya 10 orang, jadi keluarga besar ya. Ada orang tuanya, saudara-saudaranya, dan juga 2 keponakannya yang masih kecil-kecil, anak dari kakaknya Donna, dan yang satu malah masih bayi. Salah satu pengalaman aneh yang pernah keluarga itu alami, yaitu pas ayah Donna lagi sibuk di pekarangan rumah tuh, tiba-tiba sang ayah lari masuk ke rumah sambil marah-marah ke orang di dalam. "Itu bayi kakak kamu nangis kok dibiarin aja?" Donna sama anggota keluarganya yang lain cuman ngeliatin si ayah sambil heran. "Nangis apaan? Orang bayinya lagi tidur pules kok." Ayahnya setengah gak percaya. Lah terus tadi kok dia bisa denger ada suara bayi nangis dan jelas-jelas suaranya berasal dari dalam rumah. Ya udah deh, akhirnya si ayah balik lagi ke pekarangan buat ngelanjutin kerjaan. Tapi lagi-lagi dia dengar suara cucunya nangis. Di lain hari, pas ayah Donna lagi santai sambil nyeduh kopi tuh di dapur, terus dia ngeliat ke tangga, itu kan rumahnya 2 lantai ya. Tiba-tiba dia lihat ada sesosok wanita dengan rambut coklat panjang berdiri di tangga ngeliatin si ayah. Ayah Donna langsung teriak-teriak manggilin istrinya, Ma, kesini deh." Dan pas sampai istrinya nanya, "Apa sih kok teriak-teriak?" Lalu si ayah nunjuk ke arah wanita yang di tangga. Dan si istri ternyata juga melihat sosok itu. Tapi pas si ayah mau nyamperin nih, penampakan wanita yang dilihatnya tiba-tiba menghilang. Dari seluruh bangunan rumah, di area dapur lah yang paling sering terjadi peristiwa aneh. Pernah tuh pagi-pagi pas ibu dan kakak cewek Donna lagi di dapur sarapan, mau siap-siap berangkat kerja, rak piring plus piring-piringnya tiba-tiba geser dari letaknya semula dan jatuh ke lantai. Pecah semua lah itu piringnya. Yang jelas waktu itu gak ada gempa bumi, gak ada angin, ya angin pun gak bakal bisa bikin benda seberat itu jatuh sih ya. Ada lagi, pas tengah malam ibu Donna kebangun karena perlu ke toilet. Nah, dari kamar si ibu ke toilet itu harus ngelewatin dapur. Si ibu yang masih setengah ngantuk tuh, nyawanya belum kekumpul. Pas lewat dapur, ngeliat sesosok wanita berdiri di atas wastafel. Bayangin, berdiri di atas wastafel. Ngapain coba? Ntar kalau jatuh, meninggal jadi hantu kuadrat. Si ibu berusaha tenang waktu itu, karena ada urusan yang lebih penting ya kan, yaitu ke toilet. Udah kebelet, dia mikir mungkin kalau dia pura-pura nggak lihat penampakan itu, palingan nanti juga hilang-hilang sendiri, seperti yang udah pernah. Ya udahlah, lanjut itu jalan ke toilet. Tapi pas ngelewatin depan wastafel di dapur, di depan sosok wanita yang lagi nangkring itu, tiba-tiba si ibu ngerasa bahunya ditarik. Dan pas si ibu berbalik, itu sosok wanitanya hilang. Bikin jantungan aja ini tengah malam.
Sekarang kita lanjut ke peristiwa aneh yang dialami oleh salah satu kakak cewek Donna. Menurut si kakak, pas tidur dia tuh sering banget ngerasa ada yang nemenin. Maksudnya dia tuh ngerasa nggak sendirian di kamar. Pernah tuh suatu malam dia lagi tidur selimutan gitu, tiba-tiba selimutnya ada yang narik. Awalnya si kakak sempet ngira kalau yang narik selimutnya itu adik cowoknya yang lagi jahil. Biasa ya kan anak kecil, jadi nggak digubris. Dia tetap merem sambil ngedumel. Namun karena ini nggak cuma terjadi sekali atau 2 kali, suatu malam pas kejadian lagi selimutnya ditarik, dia langsung bangun dan siap-siap buat marahin si adik. Tapi pas dia lihat ke ujung kasur, nggak ada siapa-siapa di sana. Pas besok ditanya, adiknya bilang kalau dia nggak pernah pergi ke kamar kakaknya malam-malam. Ngapain juga ya kan, mending tidur. Kejanggalan lain yang dialami penghuni rumah yaitu Ibu Donna sering banget dengar suara bayi nangis malam-malam, dan jelas bukan suara bayi anaknya. Terus juga sering dengar suara barang jatuh dari tangga gelinding ke bawah. Dan suatu hari ketika Ibu Donna lagi nonton TV di ruang tengah, dia ngerasa ada sesuatu di belakangnya. Pas si ibu noleh, dia ngelihat ada sesosok laki-laki dengan pakaian ala koboi, pakaian ala orang Amerika zaman dulu, lagi berdiri di depan pintu, ngadep dia. Si ibu nanyain, "Kamu siapa? Mau kamu apa?" Sesosok laki-laki itu tiba-tiba menghilang. Kalau orang luar negeri kenapa pada berani-berani ya? Setan aja ditanyain. Karena pengalaman-pengalaman aneh yang gak cuma dialami satu orang aja, keluarga Donna menyimpulkan kalau rumah itu ada hantunya. Tapi ya mau gimana lagi, beli rumah kan mahal. Gak bisa sembarangan main pindah aja kalau gak betah. Akhirnya selama bertahun-tahun keluarga itu mencoba berdamai dengan keadaan. Kalau udah keseringan menghadapi peristiwa aneh kayak gitu kan jadi nggak terlalu takut ya. Sampai total hampir 10 tahun tinggal di rumah itu, barulah keluarga Donna mampu untuk pindah. Di tahun 1988, setelah pergi dari sana, rumah 2 lantai di Jalan Magnolia milik keluarga Donna yang selama ini menghantui mereka akhirnya digusur. Sewaktu proses penggusuran itu, mereka mengetahui fakta bahwa di dalam tembok rumah ada selembar koran tua yang terbit tahun 1700-an akhir, dan juga ada barang antik berupa sepatu boots. Keluarga tersebut menduga bahwa penampakan-penampakan yang mereka lihat di rumah itu adalah penampakan para arwah gentayangan pemilik rumah yang dulu. Karena ternyata bangunan rumah itu udah tua banget. Sementara itu saat ini rumah angker itu telah tiada dan hanya tersisa ruang bawah tanah sebagai saksi bahwa sebuah rumah pernah berdiri di sana. Dan itu tadi kisah yang dialami oleh Donna. Hantu-hantu di rumahnya pada brutal ya. Gak kayak hantu di sini yang lebih halus gitu nampakin dirinya. Well guys, terima kasih telah menyimak cerita tadi. Semoga bisa nemenin malam Jumat kalian biar makin berwarna. BTW aku upload video lain bebarengan sama video ini, jadi langsung silahkan ditonton juga ya. Aku Nadia Ayu, stay safe and healthy. Sampai jumpa di video terbaruku selanjutnya.